Bab 2753. Segel suci Raja Manusia. Kebenaran agung mendesah. Bagaimana jiwa manusia yang sederhana ini bisa menandingi Mileye yang tua dan licik? Mileye tersenyum dan berkata, "Berhenti bicara terlalu banyak. Ayo kita temui Sage dari klan manusia." Jiwa manusia berpikir sejenak dan mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melayang ke kejauhan. Mileye melirik burung hantu, yang juga sedang menatapnya. Mileye tersenyum dan berkata, "Akan ada waktunya nanti." Setelah berbicara, dia mengikuti jiwa manusia di kejauhan. Setelah hening beberapa saat, iblis burung hantu berkata, "Orang-orang yang punya dukungan tidak boleh macam-macam dengan mereka." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan menghilang di ujung langit. Dipimpin oleh jiwa manusia, Mileye datang ke sebuah gua. Mileye memandang jiwa manusia, "Untuk apa kamu membawaku menemui Sage?" Jiwa manusia hendak berbicara. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba berjalan keluar dari gua di kejauhan. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih. Tidak hanya itu, rambutnya juga seputih salju. Seluruh orang terlihat sangat abadi. Tentu saja, itu hanya bayangan. Itu bukan tubuh utama. Setelah lelaki tua berjubah putih keluar, lelaki itu segera terbang ke arah lelaki tua itu, sangat mesra. Orang tua itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Raja pengandal dukungan." Mileye cemberut di seluruh wajahnya. "Astaga, kapan julukanku menjadi begitu terkenal?" Orang tua itu melihat ke arah Mileye dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Dikatakan bahwa kamu mendirikan akademi." Mileye mengangguk, "Ya." Orang tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum, "Aku telah mendengar tentang akademimu, jadi aku meminta jiwa untuk membawamu menemuiku." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang dikatakan senior." Orang tua itu terkekeh dan berkata, "Aku tahu bahwa statusmu sangat istimewa. Bahkan penguasa jiwa manusia tidak dapat melakukan apapun terhadapmu. Aku datang kepadamu kali ini karena ingin memberimu bantuan." Mileye sedikit penasaran, "Bantuan?" Orang tua itu mengangguk sedikit, membuka telapak tangannya dan dalam sekejap, kekuatan kepercayaan yang menakutkan muncul di tangannya. Melihat kekuatan kepercayaan ini, tiba-tiba mata Mileye mengecil. Dia belum pernah melihat kekuatan kepercayaan yang begitu menakutkan. Kekuatan kepercayaan membuatnya merasakan nafas kematian. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu rasakan?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kuat." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Apa lagi?" Mileye terdiam beberapa saat dan berkata, "Senior, tolong beriku nasihat." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Benar. Murni." Mileye terdiam. Orang tua itu berbisik, "Kekuatan kepercayaan, semakin benar dan semakin murni, semakin kuat." Saat dia berbicara, dia dengan ringan menggerakkan jari-jarinya dan dalam sekejap, jiwa pedang manusia di tubuh Mileye tiba-tiba melonjak. Boom! Jiwa pedang manusia itu melesat langsung ke langit dan mengguncang dunia. Melihat jiwa pedang dunia Mileye, lelaki tua itu berkata dengan lembut, "Kekuatan kepercayaanmu sangat bagus." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye dan tersenyum, "Sepertinya kekhawatiranku tidak diperlukan." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, apakah kamu khawatir kekuatan kepercayaanku ditipu?" Orang tua itu mengangguk, "Ya. Mereka bilang kamu suka menipu dan kamu berkulit tebal." Wajah Mileye tiba-tiba cemberut, "Pena, apakah kamu mengatakan itu?" Kebenaran agung dengan cepat berkata, "Jangan salahkan aku. Aku tidak akan bergosip."
Mileye berkata, lalu bagaimana mereka mengetahui hal-hal yang berantakan ini? Kebenaran Agung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu sebenarnya cukup terkenal di kalangan kami. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Kebenaran Agung berkata pelan, aku tidak akan memberitahumu. Mileye. Menara kecil tiba-tiba berkata, kamu pasti merusak nama baik majikan muda. Kebenaran Agung menghela nafas dengan suara rendah, apakah reputasinya masih perlu dirusak? Hah? Menara kecil. Kali ini, lelaki tua di depan Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, anak kecil, ikut aku. Aku akan memberimu hadiah nanti. Mendengar ini, Mileye segera berkata, oke, senior, silakan. Orang tua itu tertawa dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia membawa Mileye dan berjalan menuju kejauhan. Di tengah perjalanan, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, adik, tahukah kamu klan manusia? Mileye mengangguk, aku tahu. Orang tua itu menggeleng, tidak, klan manusia yang aku bicarakan berbeda dengan klan manusia lo. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Orang tua itu berkata dengan lembut, ada suatu zaman. Tahukah kamu zaman apa itu? Mileye terdiam. Jika kamu tidak memberitahuku, mana ku kenal. Orang tua itu tersenyum dan berkata, zaman itu adalah zaman yang paling dekat dengan pencipta kebenaran agung. Itu adalah zaman ketika alam semesta yang ada dan alam semesta yang tak terbatas baru saja lahir. Pada mulanya alam semesta tidak ada, yang ada hanya chaos. Mileye berkata dengan suara berat, apakah alam terobos yang membuka alam semesta? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye sedikit penasaran, apa itu? Orang tua itu tersenyum dan berkata, seorang sage, dia menghancurkan dan membuka chaos, lalu muncullah alam semesta yang ada dan alam semesta yang tak terbatas. Mileye berkata dengan suara yang dalam, di mana kebenaran agung? Apa yang dia lakukan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dia tidak melakukan apapun. Mileye. Lelaki tua itu berkata lirih, klan manusia mengalami musibah yang besar. Saat itu klan manusia hampir musnah. Bukan hanya klan manusia, tapi semua ras juga hampir musnah. Saat dia berbicara, sedikit ketakutan muncul di matanya. Mileye sedikit penasaran, bencana apa? Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu berkata, benar-benar bencana. Mileye terdiam. Bisakah orang ini menyelesaikan pidatonya? Orang tua itu tersenyum dan berkata, dapat dikatakan bahwa klan manusia yang kubicarakan adalah klan manusia angkatan pertama di awal alam semesta yang ada dan alam semesta tanpa batas. Kita adalah peradaban pertama setelah lahirnya kedua alam semesta ini, sederhananya adalah permulaan peradaban. Seni bela diri dan peradaban, keduanya berasal dari zaman kita. Zaman kita disebut juga zaman segala bangsa. Mileye berkata, apakah pemilik pena kebenaran agung juga berasal dari zaman itu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak, dia melampaui segalanya. Mileye sedikit mengernyit, terpisah dari segalanya. Orang tua itu mengangguk, ekspresinya cukup serius. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah dia sangat kuat? Orang tua itu berhenti dan menoleh ke arah Mileye, menurutmu dia tidak kuat? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku pernah bertemu dengannya sekali, dia sangat rendah hati. Menara kecil berkata, majikan muda, itu karena kamu mengikuti Kak Destiny, kamu mengikuti Kak Destiny, semua orang akan sangat sopan. Mileye. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, adik, tahukah kamu keberadaan seperti apa pemilik pena kebenaran agung itu?
Mileye menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu berkata, bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan, keberadaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun dan dia melampaui segalanya. Mileye sedikit bingung, Pena, tuanmu sangat kuat, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan Lydia? Kebenaran agung terdiam beberapa saat, lalu berkata, entahlah. Menara kecil tiba-tiba tertawa, Kak Lydia, Tuhan yang kekal. Pada saat ini, lelaki tua di samping Mileye tiba-tiba berkata, teman kecil, kamu berasal dari klan manusia, kan? Mileye mengangguk, ya. Orang tua itu mengangguk, kamu harus memikul panji klan manusia masa depan. Ah. Mileye tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dia menoleh ke arah lelaki tua itu, senior, apakah aku membawa spanduk klan manusia? Orang tua itu mengangguk, ya. Mileye menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, beban yang berat. Tidak ada manfaatnya, aku tidak akan pernah. Ngomong-ngomong soal ini, dia berhenti dengan cepat, sedikit malu, sial, dia tidak sengaja menyelipkan mulutnya. Orang tua itu tertawa, teman kecil, apakah kamu ingin bantuan? Mileye berkata dengan serius, senior, saya bukan orang seperti itu. Orang tua itu mengangguk, aku mengerti. Mileye. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jika kamu bersedia membawa panji klan manusia, kami dapat memberikan banyak manfaat. Mileye bertanya tanpa sadar, apa manfaatnya? Orang tua itu berkedip, harta karun klan manusia. Harta karun klan manusia. Mileye tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, bolehkah aku melihatnya dulu? Dia, Mileye, bukanlah seseorang yang bisa dibodohi. Jika tidak menunjukkan harta karunnya terlebih dahulu, dia tidak akan bekerja walaupun membunuhnya. Pada saat ini, jiwa manusia tiba-tiba berkata, Mile, jika kamu ingin menjadi seorang sage, kamu harus memiliki hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak bisa menjadi seorang sage. Mileye tertawa, aku tidak ingin menjadi sage. Orang tua bingung, mengapa? Mileye tersenyum dan berkata, terlalu melelahkan untuk menjadi orang bijak. Orang tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, teman kecil, kamu benar, menjadi sage sungguh terlalu melelahkan. Seringkali, status sage itu sendiri menjadi semacam kendala dan juga membatasi pikiran seseorang. Mileye tersenyum dan tidak berbicara. Orang tua itu melanjutkan, ada banyak harta karun klan manusia dan ada juga pasukan misterius klan manusia yang kita tinggalkan. Pasukan ini sekarang sedang tidur. Jika kamu seorang raja klan manusia, mereka akan mendengarkan perintahmu dan menghormatimu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, seberapa kuat? Orang tua itu tersenyum dan berkata, siapapun bisa mengalahkan banyak orang sepertimu sekarang. Mileye menghela napas dengan suara rendah, apakah aku masih lemah sekarang? Orang tua itu tertawa dan tidak berkata apa-apa. Mileye bertanya dalam hatinya, kebenaran agung, katakan padaku, seberapa jauh jarak antara aku dan Lydia? Kebenaran agung terdiam beberapa saat, dan berkata, pertanyaan ini di luar kesadaranku dan aku tidak bisa menjawabnya. Mileye. Pada saat ini, lelaki tua itu merentangkan telapak tangannya, dan segel muncul di tangannya. Dia memandang Mileye, apakah kamu tahu segel apa itu? Mileye menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, segel suci Raja Manusia. Segel ini dapat meningkatkan kekuatan kepercayaan sebesar 50%. Selain itu, segel ini juga dapat mengumpulkan kekuatan kepercayaan dari klan manusia,
jenis yang persediaannya tidak ada habisnya dan yang paling penting adalah segel ini dapat secara langsung mendewakan makhluk spiritual manapun untuk menjadi dewa, memberi mereka ketuhanan. Mileye sedikit bingung, menganugerahkan dewa. Bukankah ini yang harus dilakukan klan dewa? Bisakah klan manusia melampaui wewenangnya? Orang tua itu tertawa. Manusia dan dewa adalah setara dan kita klan manusia juga bisa menjadi dewa. Mileye menggelengkan kepalanya, agak berantakan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, lambat laun kamu akan mengetahui dunia kita di masa depan." Sambil berkata begitu, ia langsung menyerahkan segel suci Raja Manusia kepada Mileye. "Ini, ambil." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu begitu murah hati. Aku." Sebelum selesai berbicara, segel suci Raja Manusia langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di alisnya. Boom! Segel suci mengenali tuannya secara langsung. Mileye terdiam. Astaga! Tampaknya ada maksud jual beli paksa. Sesuatu yang salah. Ada jebakan. Bersambung.